Hola Diablos, sik si batu manikam di bar joget, sonamani gotam di mangangi-angi, simambangka jula-jula. Simambangka jula-jula. Simambangka sekali aja. Amnyam kenyang, amnyam kenyang. Ros ketupat, sarang hio kenyang. Melaku neng mairo koco. Mulai tuku bakwan. Awak dewe iki mung sebatas konco, tapi kok nafsu koyok kewan. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang kalau nyalain setrika langsung padam. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap mitskang di Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Ya, sebuah pagelaran 69.0, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta kobel tai elektrolitatif. Kremi. Namun sebelum kita ke pembahasan topik yang mutakhir dan memanas, marilah kita semua terlebih dahulu mengheningkan cipta dengan menyanyikan lirik lagu di hati kita masing-masing, sebuah lagu dari Himne Jeritan Insan yang tulang keringnya kepentok kaki meja. 3, 2, 1. Ya, selesai. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, saya akan memperkenalkan kolega saya di meja ini, McDenny Wardana peranakan Cantengan Waria, dan Dustin Tiffany peranakan Dildo Duafa. Saya kembalikan ke rekan moderator. Silakan. Enggak, itu udah dipakai berapa kali? Itu kan subsidi. Salah satu subsidi. Enggak, modelnya kayak gimana? Gak ada anjing dildo subsidi. Gimana bentuknya dildo subsidi? Khusus dibikin untuk kaum duafa pakai karung goni bekas. Untuk apa kaum duafa pakai dildo? Cari kerja. Daripada kaum duafa ini meratapi nasib, mengamati langit-langit rumahnya, pilihan terbaik salah satunya adalah pakai dildo duafa. Melampiaskan nafsu mereka karena kuat syahwat. Berdoa, harusnya beribadah sama Allah daripada berbuat yang kayak gitu. Diceritakan bahwa di bagian mana Anda bisa dapat tafsiran itu? Iya, daripada nih kita kan lagi susah. Iya. Lagi susah masa main dildo. Tidak semua kaum duafa Beribadah terus kerja. Pak, Apa Nurhaldi Aldo? dulu Aldo itu yang Anda suka ketawa sendiri, orang lain nggak ngerti. caleg dari saya tahu dari Caleg Kudus. gitu. Caleg gitu. Iya. Berarti caleg itu pakai dildo. Nurhadi Aldo. Itu ada. Tidak, tapi dia tidak pakai dildo. Tidak dia. Pakai apa? Serabut kelapa. Oke. Teman-teman, kita sebelum melebar ya membahas dildo, nanti kita ada episode khusus. Terima kasih buat yang masih nonton di Tanpa Arah dan masih tidak suka posisi saya di sini. Ada yang nggak suka posisi saya. Tenang, saya juga nggak suka saya ada di sini. Tenang ya, nggak apa-apa ya. Saya juga tidak suka ada di sini. Kita akan bahas suka dan tidak suka. Ya, sekarang masih rame pembahasan tentang ada yang nolak, ada yang setuju tentang makan siang gratis. Dan sudah dilakukan kemarin simulasinya di daerah Tangerang. Dan ada beberapa fakta. Ada 6 fakta kurang lebih saya akan bacakan setelah simulasi itu. Faktanya satu porsinya itu 15.000 per anak. Ya, fakta keduanya opsi daftar menu harian ada di situ opsi. Jadi 4 opsi menu harian dengan total biaya 15.000 per anak. Adapun daftar menu satu terdiri dari ayam goreng, tepung, perkedel, sayur capcay dan pisang. Dan daftar menu lainnya. Dan yang ketiga itu bahwasannya kalau makan siang gratis ini mendorong sektor UMKM lingkungan sekolah. Jadi di daerah sekolah itu tuh ya membantu mereka gitu, membantu mereka juga. Yang 4 respon positif siswa, ada yang merespon positif, ada juga yang reaksi siswa mengeluh. Mengeluhnya tuh ada namanya Rizky, salah seorang siswa kelas 9, Rizky mengaku untuk porsinya cukup membuat kenyang. Namun memang untuk lauk tumis buncis teksturnya dirasa masih cukup keras.
Mungkin gigi Anda yang lembek, ya. Lebih kayak dia lebih ngejuriin makanan tersebut ya, meskipun sudah dikasih makanan ya. Ya kan tidak apa-apa dong mengkritik dong, tidak apa-apa dong mengkritik. Dia udah diberkati dengan nama rezeki, tapi dia tidak menikmati rezeki tersebut yang dikasih. Betul. Ya maksudnya kan kasih masukan mah tidak apa-apa dong. Tidak apa-apa kayak misalnya kita sama Allah memang dikasih, tapi kan kita minta sama Allah, ya Allah mau dong lebih gitu kan nggak apa-apa. The next Arnold sih. Hah? The next Arnold kalau kayak gini. Rizky ini? Oh ya bisa ya. Bisa dimasukkan ke itu ya apa audisi chef. Tapi dia jalur juri. Bukan jalur chefnya ya? Bukan jalur chef, Pak. Jalur juri. Oke. Yang ke-6 terakhir ini, simulasi makan siang gratis dinilai tidak etis katanya. Jadi ada calon wakil presiden Jawa Barat nomor urut 3 Mahfud MD menilai simulasi makanan siang gratis tersebut tidak etis karena menjadi program capres-cawapres lain namun diimplementasikan sebelum pelantikan presiden baru setelah 20 Oktober mendatang. Jadi belum sah menjadi presiden mereka udah mencoba simulasi itu. Ya tidak ada masalah mencoba. Kalau misalnya percobaan ini akhirnya dia tidak terpilih pun ya udah tidak dipakai oleh siapapun gitu kan. Menurut Anda makan siang gratis ini Anda setuju atau tidak? Saya sih kalau makan siang gratis, nah untuk semua golongan atau enggak golongan tertentu itu dulu dah. Ini kan makan siang gratis itu untuk anak-anak sekolah. Yang pasti bukan golongan karya. Mereka sudah pada mampu. Tapi dia termasuk yang mendukung dong. Menengah ke atas. Siapa yang mendukung? Golongan karya tersebut? Iya, karena salah satu menterinya juga dari Golkar kan. Berarti ini orang yang istilahnya modelan. Antara Anda mah lama ya, ke Anda dulu aja. Anda setuju kan Anda ya? Saya condong makanan gratis tadi ini sedikit banyak memang membantu para kaum proletar dalam hal ini ya. Proletar, googling aja. Ya dijelasin aja, nggak usah googling di sini. Nah, untuk tahu menu lauknya saya spesifik mengusulkan menu makan siang gratis nanti lauknya adalah let's make lauk. Oh, jadi harus tahu arahnya tersebut ya? Enggak. Harus tahu arah. Let's make lauk. Jadi buat semua itu jadi lauk gitu ya. Benar. Walaupun mungkin sekedar nasi atau ubi jalar, tapi yang penting kita lauk bersama. Ya kan? Oh, maksudnya let's make lauk. Bukan plesetan dari lauk. Let's make lauk. Oh. Tapi saya lebih setuju yang segmen pertama dari Anda. Tadi dulu, tahan dulu. Intinya Anda setuju, tapi harus ada pilihan lauk pauk yang sesuai untuk masyarakat kelas-kelas tertentu. Untuk masyarakat kelas S sampai kelas Z, ya itu bolehlah nanti dikasih menunya ya wagyu leveling. Karena mereka seumur hidupnya belum pernah merasakan daging wagyu, tolong. Tapi sapi Kobe, dari sapi Kobe. Kobe Bryant, peternak Kobe dari Jepang dan kambing-kambing Etawa. Nah itu. Dari Kanada. Dari Kanada juga. Tapi nggak khawatir kalau misalnya orang nggak pernah makan wagyu gitu pas nemu wagyu langsung wagyu mati. Paling nggak sebelum meninggal dia wagyu. Ini pasti di kotak-kotak nih. Masukan yang bagus sih. Kalau Anda? Ini khawatir kalau kayak gini berarti Ante lagi sarkas kalau nggak lagi satir nih. Ante? Enggak, ente lagi sarkas. Ente lagi sarkas atau satir? Anda tapi ente. Ente lagi sarkas atau satir? Gabung. Bener kan? Gak satir, dia setuju dan dia memberikan masukan. Bagaimana misalnya? Ngapain si Satir Muhammad dikasih? Bukan ngomongin Satir Muhammad ini. Satir, obrolan itu satir lagi nyindir nih. Iya, nih bagaimana kalau semisal nih yang makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, tapi si Coki sendiri sebelum dulu lu mendukung yang namanya child free. Gimana, Cok? Lu gimana, Cok? Lu bimbang kalau kayak gini. Pernyataan di bagian mana saya yang mendukung child free? Pernyataan di bagian mana? Saya juga menyimak dari tadi nih. Kalau semisal itu kan baru simulasi, belum yang terjadi. Berarti kan bisa aja main simulasi, main angan-angan. Ya bisa aja pelakunya gua ada dipakein baju seragam, oke lah. Jadi anak sekolah. Jadi masih anak dikatakan itu. Kalau anak kerja nggak ada loh, seorang pekerja.
Seorang anak sekolah, seorang enggak. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih, ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol, orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo, cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget. Antara penyesuaian nama tersebut. Nggak make sense lah, seorang anak ya anak karena masih anak dong. Seorang anak pekerja itu maksudnya anak situ kan. Intinya penamaan itu kan. Berarti seragam menentukan dia identitas layak untuk dikasih atau tidak. Kalau pada saat pakai casual otomatis nggak layak dong walaupun dia seorang anak. Apakah gitu? Tapi kan ada sekolah yang dia pakaiannya casual ada juga. Di Cibitus? daerah Papua. Enggak, kalau misalnya pakai. Itu di mana? Bukan Cibitus di mana? Brand. T-shirt. Kok dinyari sih ya? Itu kan brand. Kan gua nanya sekolah Cibitus. Cibitus. Gua nanya sekolah Cibitus ya, wajar gua nanya Cibitus di mana. Kalau lagi posisinya lagi nggak pakai seragam, apakah notabene nggak akan nggak akan disuruh masuk sekolah karena nggak pakai seragam? Gimana? Sorry, saya tidak setuju. Anak-anak di daerah Yahukimo, pelosok Yahukimo, Papua, kalau bersekolah tidak pakai seragam. Pakai apa? Mereka pakai, asal tahu ya, Iya boleh. baju-baju casual, brand-brand Hermes, Persipura, salah satunya, dan Jackson F. Tiago, Pio Paulin. Terlalu melebar. Ya. Tapi tujuan Anda tadi sih ini masih keputus. Patrick Wanggai. Patrick Effendi ada. Ini. Saya ini harus diklarifikasi dulu. Anda menyebut dia child free. Itu kita balikin dulu. jadi saya juga merasa Jangan sampai jadi tuduhan yang ini. Iya, Jangan sampai Anda ada masalah sama Ortisan Salosa. Anjing. Saya justru bermasalah sama Gita Saf. Kok bisa? Dia mendukung child free Otomatis dia nggak mendukung yang namanya program makan tersebut. karena nggak punya anak. Untuk apa dia? Yang nggak punya anak juga belum tentu dia nggak peduli sama anak yang lain loh. Anda jangan nuduh orang. Maksudnya nggak peduli sama Maksudnya anak. tuh walaupun dia tidak mau dalam hidupnya ada anak, belum tentu dia nggak peduli sama anak-anak sekitar untuk dapatkan makanan gratis dan sehat gitu. Tapi dia perjanjiannya berarti dengan hatinya itu hanya temporer, nggak permanen. Kalau permanen dia punya anak ya otomatis dia akan tanggung sampai benar-benar jadi sepantaran kayak orang tua. Seperti itu. Justru saya lebih menyoroti bukan siapa atau objek yang menerima makanan gratis, tapi cara membagikan makanan gratisnya. Oke, apa? Saya mempunyai pikiran yang futuristik bahwa cara membagikan makanan gratisnya sesuai aja dengan cara paslon ini yang punya program ini membagikan kaos persis dengan cara begitu sehingga mau yang menerima chaos, mau berebutan, cakar-cakaran. Yang penting makanan gratis terbagi dan ada kemungkinan makanannya, berasnya, nasinya tercerai-berai, dijembutin, diambilin sama orang-orang yang kemungkinan nggak kebagian. Oke. Ya, tapi kan jadinya jelek, Arahnya. jadinya nggak sehat dong, jadinya nggak sehat dan jadinya berebutan, jadinya bahkan nantinya kalau chaos itu merugikan juga nantinya, merugikan yang dikasih, merugikan yang ngasih.
Kalau gitu pembagiannya di tempat Anda cepat ibadah. sekali merubah solusi Anda. Ini berarti anjing. nggak akan merata karena yang dikasih merata karena di Nggak. kemana-mana itu. Nggak. Gimana yang homeschooling? Apakah dia akan dapat? Apakah dia mau ke rumah? Atau udah gitu ridersnya beda? Betul, kan homeschooling mah udah mampu dia, nggak usah makan gratis juga udah mampu, homeschooling aja udah mahal, Tin. Tetap aja istilahnya kan kita tetap aja memegang sila ke-5 keadilan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya harus merata, Ya, nggak adil. membeda-bedakan. Betul, lu sama adil yang sekali. merata itu tuh bukan semuanya harus dapat ya. Adil tuh ya pemerintah melihat nih, oh ini masyarakat yang kurang mampu, ya dibantu. Yang udah mampu ya sudah, dibantu dalam hal lain. Nah, kalau misalnya oke, lu misalnya menyetujui adanya program makan gratis. Barber dananya dari mana? Hah? Barber? Dana. Barber? Iya. Barber tuh? Motong dananya dari mana? Anjing. Berdana. Kita nih dibikin sebuah sistem ada saldo masing-masing, satu kepala itu punya saldo untuk menukarkan saldo itu, menggeseknya. untuk jadi ada mendapatkan kartu makanan membernya. gratis. Ada Biar kartu menghindari member. Iya. terjadi chaos tadi. Oh ini mah program paslon sebelah yang sebelumnya, tapi hanya wilayah tertentu, bener gak? Yang kartunya oranye itu kan? Jakarta. Itu kan? Pintar. Menurut Anda seperti itu? Enggak, kalau kartu ini akan dibuat untuk seluruh Indonesia, untuk anak-anak sekolah Indonesia. Nah, yang tadinya mengerucut sekarang membesar. Ya, Akhirnya itu mah pasta dong. Kopi. kopi. Iya. Lebih ke pasta untuk Ya tidak program apa-apa kan tersebut. namanya yang 02 ini melanjutkan apapun program yang baik. Ya dilanjutkan, tidak apa-apa, emang masalah. Enggak ada, nih masalah dananya yang tadi. Saya ngomong berarti ngutang lagi. Ya tidak apa-apa, ngutang emang. Kan masih bakal ditanggung periode selanjutnya dan bahkan Melepas. kita akan utangnya kalau bisa surplus. Misalnya untuk makanan gratis itu segini, tapi kita siapkan 3 kali lipatnya. Bahkan ayo kita panggil pengungsi Rohingya biar merasakan ikut. Tahu gak sih, oke, mood misalnya di hari Senin menu lauknya apa aja supaya mood anak itu baik. Senin kan hari yang akan jauh tuh menempuh pendidikan iya. tuh biar nyampe ke Jumat. Iya. Senin apa dulu lauknya sampai ke Jumat yang emang lauknya udah ecek-ecek apa gimana? Oke, Nggak untuk bisa menu makan semua, siang. misalnya satu orang dicek nih moodnya apa terus ganti makanannya harus ini, moodnya Harus ini nggak ganti bisa. lah, harus ganti lauk. Harus ini aja diserempakin aja. Sudah hari Senin kan moodnya anak-anak males biasanya. Lauknya Tambah gula aja. jadi masakan Sunda dong. Lu berarti nggak dukung Karena masakan Sunda. nggak dukung Lombok, nggak dukung Dominan Makassar, nggak dukung ini, dominannya ke situ. Kenapa arah saya. gula ke Sunda? Dominannya manis. Dominannya manis. Manis mah Jawa, Gula. Jogja. Itu gula. Gula? Gula itu kalau gula Jawa lebih ke minuman. Enggak, itu gudeg manis. Apa? Gudeg? Gudeg Ya, nggak ada nasinya. ada nasi gudeg namanya. Nah ini nih Nah, yang ini sosok nih. tiba-tiba nambahin. Nah, ini Enggak. sosok tiba-tiba bego anjing. Saya setuju dengan pendapat beliau karena dengan memberikan asupan gula tadi, petani-petani tebu akan terbantu. Nah, tuh kan banyak manfaatnya. Petani tebu. Sopir-sopir truk yang mengangkut tebu-tebu itu akan terangkat. Rumah sakit akan lebih banyak pasien-pasien kena Diabetes. gula, diabetes. Oh jadi Perawat nah, terbantu, Oke berarti kan suster ada kerjaan. ada yang namanya gratis di makanan tapi berbayar di kesehatan. Kan ada BPJS. Ada pengorbanan untuk sebuah Kemajuan. tujuan. Itu trick and trick, treat or treat apa gimana? Bukan Halloween. Memang Agak menyeramkan agak kan? seram Iya. programnya, cuman kan banyak orang yang bakal terangkat derajatnya. Betul. Salah satu tadi kan Dari derajat salah satunya. Juru masak gitu. Kok juru masak? juri masak tahun dulu dia dari derajat. Oh di Indosiar. Iya. Oh. Dia terbantu. Tadi kan UMKM terbantu, usahanya jadi naik gara-gara ini gitu. Tetap kan, itu kan untuk perjalanan rakyat. Perjalanan untuk yang dia sebagai penguasa dan untuk memodalkan. Itu balik lagi kepada emang negara kita tidak bisa mencetak rupiah sendiri atau enggak mata uang sendiri. Oh, itu tidak bisa dong kalau misal diizinkan untuk mencetak kita bisa tapi jadinya kerugian. buat Bisa. apa ada M-Block? Buat apa ada M-Block? Kenapa? Kalau misalnya kayak gitu, itu kan tempat buatnya uang waktu itu. Tempat dibuatnya uang. Iya tahu. Apa namanya? Ya blok. Peruri.
Kalau bisa, satu rumah dikasih satu mesin pencetakan uang. Biar negara kita seperti di Zaire atau hancur anjing, bentarnya kayak di mata uang 1 triliun. 1 triliun cuman sekalian nilainya saja. Berapa? Iya. Oke, lagi nih, nah, Anda kayaknya benar-benar nggak setuju sekali. Tapi solusinya apa nih untuk mengatasi masalah stunting, masalah kesehatan dan kelaparan itu apa solusi Anda kalau memang kayaknya makan gratis ini tidak bagus? Oke, tidak bagus. Kita nggak tahu kenapa. Kita kan negara yang istilahnya mayoritas terbesar. Lebih merencanakan kita mengadakan inian sendiri, hari raya yang memang kita buat setiap 2 minggu sekali. Hari raya dibuat 2 minggu sekali. Iya, jadi untuk kita istilahnya ada ngerem pada saat untuk kita asupan. Ada ngerem pada saat kita asupan. Kita mau Sorry, Anda menjelek-jelekan salah satu partai. Wah, enggak, tapi ini susah nih untuk menyapunya. Iya, saya juga nggak bisa nih ngelurusinnya nih. Wah, kan tiba-tiba Anda nggak suka partai itu karena apa? Karena lagunya. Anda berarti nggak percaya saya. Biasanya Anda menyebut asupan itu kudapan. Kuda. Berarti ada apa? Emang anggota partai boleh punya kuda? Boleh dong. Seharusnya yang naik kuda. Tapi Anda tadi pakai kata umpatan. Lagi-lagi seperti ini nih. Dia nggak terima statement dari saya. Iya. Nah, apapun itu. Tadi saya hampir masuk ke kemana? Lembah yang emang saya mau bela loh. Lembah apa? Yang tadi yang oke. Jadi hari raya maksudnya setiap 2 minggu sekali, tapi berada di pertengahan. Setiap 2 minggu sekali, tapi berarti di tengah-tengah minggu nih. Hari Minggu berarti hari Minggu. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti tengah-tengah dari tanggal tanggal 15. 1 tanggal 30. Bukan, sebelumnya. Iya, tanggal 15. Tengah-tengah dari 30 tanggal 15. Ambilnya ke 11 dan tanggal 20. 2 minggu gitu. Oh iya, jadi seminggu awal nggak ada perayaan. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ada perayaan. Selanjutnya nggak ada lagi. Oke. Itu kita rencanakan jadi hari puasa nasional setiap sebulan. 2 minggu. 2 minggu. Setiap sebulan itu ada 2 minggu puasa nasional. Malah jadi stunting dong banyak. Udah mah susah. Itu adil loh, kayak gitu. Oh, jadi semuanya rata stunting? Hah? Kok gitu? Kan adil. Kok menjelek-jelekan sih? Nggak ada, gue jelek-jelekin bangsat. Ini gue cuma menanyakan ini gimana. Setiap bulan adilnya di mana? Harus ada hari perayaan itu. Kan sudah ada setiap tahun ada Ramadan. Ya, nah kita perbanyak lah. Karena kan satu. Anda tidak setuju dengan agama ini yang merayakan bulan Ramadan sebulan sekali dalam setahun? Itu yang inti. Yang lainnya sunnah. Cuman sunnah itu sunnah yang harus dipaksa untuk iya. Sunnah tidak bisa dipaksa untuk iya, jadinya wajib dong. Menuju arah ke situ. Ya bukan sunnah berarti. Middle sunnah. Middle sunnah. Nanti tidak ada istilah wajib militer, sunnah militer. Kenapa? Taruh sunnah militer. Apakah kita diwajibkan untuk wajib militer? Wah, di Indonesia namanya wajib. Taruh, itu berlaku di negara lain, Cuk. Ini kita di negara kita. Betul, tapi kan dia itu dia tidak bilang bahwa itu di negara ini gitu. Kan sekali lagi yang saya pertimbangkan, saya untuk penguatan negara ini jangan pikirkanlah ke negara lain, negara kita ini yang kita pikirkan. Bagaimana sih, Cok? Tadi let's make law apa maksudnya? Salah satu lauk yang saya usulkan, yang saya sarankan untuk dibagikan ke warga untuk menemani menu makanan gratis. Jadi menu makanan gratis. Let's make lauk. Seakan meremehkan lauk itu. Anda menertawakan lauk itu kan yang ada di depan Anda. Tidak. Quote Jawa. Wah. Gitu. Quote Jawa mengatakan bahwa mangan asal kumpul. Enggak. Nah, asal kumpul itu identik dengan bercengkrama, bersenda gurau, tertawa. Saya nak udel dewe. Kok saya nak udilnya dewe? Kan membantah quotes dengan quotes tapi nggak tidak sesuai konteks. Iya, tidak sesuai konteks. Tapi entar dulu ini saya menarik nih ya.
Kenapa di puasa yang sebulan itu 2 minggu ya, 2 minggu dalam sebulan itu harus puasa? Adilnya di mana? Adilnya yang pertama, kita ini berarti semua agama, semua masyarakat, semua lapisan masyarakat harus wajib berpuasa di 2 minggu itu. Adilnya? Adilnya karena kita ada ngerem yang namanya pengeluaran nggak terlalu banyak. Untuk negara juga bisa ada ngeremnya juga. Oh, hari ini hari istirahat kita untuk pengeluaran nih. Jadi istilahnya udah nggak ada makan segala macam, dan makan siang gratis nggak akan ada kan, diwajibkan untuk menjalankan ini yang tersebut, yang tadi dibilang program tersebut, seperti halnya puasa pada umumnya. Oke. Itu kan. Tapi nggak adil menurut saya, ketika masyarakat yang memang sudah biasa makan, pengeluarannya banyak, terus disuruh berpuasa 2 minggu. Oke. Ini yang susah nih. Yang nggak pernah makan nih di minggu pertama, minggu kedua nggak makan. Ketemu lagi 2 minggu, anjing gua nggak makan lagi. Konsisten dong, makin kuat. Iya kan? Ya. Jadi istilahnya dia nggak goyah atas apa yang dia pegang. Iya betul. Jadi dia akhirnya setelah 2 minggu ini dia tidak akan pernah mengeluh lagi, gua nggak makan gitu. Karena dia udah mulai terlatih bahwa ya udah gua susah selamanya. Gue miskin selamanya, gue nggak makan selamanya. Pasrah jangan, tapi istilahnya mengikuti peraturan yang udah ada boleh gitu. Oke. Karena istilahnya supaya nggak jor-joran banget, ada ngeremnya juga. Kayak lu naik mobil, depan ada portal, lu nggak ada ngeremnya, habis kan perkara. Habis ya, kalau portalnya nggak dibuka ya. Itu menurut gue harus ada tipis lah. Kayak ada spasi ada. Oke, ada spasi ada. Oke. Karena kalau misalnya si huruf ini terus nempel jadinya nggak jelas. Jadi nggak jelas istilahnya. Saya curiga dia argumen dia yang tidak mendukung makan siang gratis ini, dia diam-diam dia akan melancarkan program genosida, pengurangan jumlah penduduk Indonesia. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Kita sudah menemukan beberapa kesimpulan. Yang pertama dari kubunya Dustin, ternyata Dustin memang punya tujuan itu. Ketika dia buat perencanaan sebulan ada 2 minggu untuk puasa, dia ingin menghilangkan justru orang-orang yang memang kekurangan. Ya. Dengan sendirinya akan mulai menghilang gitu ya. Dan bahkan saya kepikiran untuk program keluarga duafa nanti, kita tembakkan flare gun di atas rumah mereka, biar di atas rumah mereka ada turun baju gili. Kenapa baju gili? Dia biar memakai baju gili itu dan mencuri di rumah orang kaya tidak ketahuan dengan baju gili. Oh, transparasi. Benar. Anda menangkap. Saya tahu seperti itu. Ya, saya juga tahu. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi tanpa arah di episode berikutnya. Adios. Jazakumullah khairan kasiron. Caimnya. Mucho te amo.